pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sudah saatnya memang itu terbuka. Epstein File. Yes, ini adalah bagian daripada operasi psikologi intelijen. Menutupi rencana berikutnya yang jauh lebih besar. Jadi Epstein File ini belum apa-apa? Belum, itu baru simpul-simpulnya saja. Mereka ini yang disebut dengan elit global, small secret society. Tidak ada masalah. Enggak, tidak sedikit yang pro terhadap Anda. Tidak ada masalah, Bos. Saya tidak perlu dipercaya. Pak Dharma, Anda ingin mengatakan bahwa Anda adalah Nabi Nuh di masa kini? I'm not saying that. Kalau disebut Trump, kemudian kita lihat ada Bill Gates, dia sosok yang menguasai. Bukan sosok, dia penjahat. Dari mana Pak Dharma? Ya, nggak usah tanya dari mana, yang penting ada. Bahwa insan pers hari ini dalam kondisi terjepit. Perusahaan pers hari ini. Siapa yang menjepit? Banyak layoff karyawan, wartawan sekarang kesulitan, seorang profesional. Gara-gara kalian kesulitan dulu mendapatkan ikut di pekerjaan. dalam timnya mereka. Akhirnya ekonomi hancur. Yang satu ini biasanya membuat orang geleng-geleng kepala. Opininya dianggap berlebihan. Bahkan dianggap ngimpi, ngawur, menimbulkan kecemasan. Tapi tidak sedikit pula yang memuji beliau dianggap berani atas apa yang diutarakan. Jangan ditonton jikalau tidak siap. Komisaris Jenderal, Purnawirawan, Polisi, Pak Dharma Pongrekun. Pak Dharma, apa kabar? Baik, Bray. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Pak Dharma. Lama nggak bertemu ya, Pak Dharma ya? Iya. Saya cuma lihat di TV aja. Wah. Oh, terakhir waktu meninggalnya Bang Hotman. Oh ya, kita ketemu meninggal Pak Hotma Sitompul ya. Dan saya juga sempat wawancara Pak Dharma ketika maju kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Yang saya lihat Pak Dharma nggak berubah. Keyakinan terus gitu ya. Dan belakangan opininya juga semakin diperbincangkan. Semakin kesini ada yang semakin cemas. Jangan-jangan benar apa yang disampaikan oleh Pak Dharma begitu ya. Tapi saya mulai lewat satu hal dulu deh Pak Dharma. Saya mau bicara hari ini mengenai Epstein File. Ini yang hari ini membuka mata publik tentang sesuatu yang begitu keji, begitu menjijikkan, bahkan terlalu menakutkan apabila kita cari tahu. Apa yang ada di sana, Pak Dharma? Sebelum saya masuk ke sana, saya mau menyampaikan bahwa sudah saatnya memang itu terbuka. Epstein File. Yes, ini adalah bagian daripada operasi psikologi intelijen yang mencoba untuk menormalisasi hal-hal tadi yang menjijikkan, supaya terbangunlah persepsi, terbentuk persepsi, dan terbangunlah opini. Di awal Bang Bray bilang opini. Opini itu operasi intelijen. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya adalah rangkaian daripada narasi-narasi yang dibangun yang membentuk persepsi sehingga terbangun opini. Mengenai Epstein Style itu ada 4 poin yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, clean the house. Hal-hal yang sudah lama dianggap sudah tidak perlu lagi dibuang. Oke. Ya, yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin dia terbuka tanpa tujuan. Karena tentunya ini otoritas yang begitu powerful di masa kita di dunia. FBI dan CIA. Dan ini adalah hasil penyidikan, bukan lagi penyelidikan. Yang dikeluarkan didahului dengan dikeluarkannya namanya Public Law of Transparency Epstein File. Oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat.
dikeluarkannya, tetapi didahului dengan undang-undang dulu. Oke. Bulan November tanggal 19 tahun 2025 yang membolehkan dibukanya oleh Department of Justice. Nah, itu adalah kesepakatan antara parlemen dan senator, tentunya ditandatangani oleh presiden. Oke. Ya, ini saya tunjukkan di sini supaya kita bicara data, bukan bicara katanya. Nah, ini Pak. Oke. Ini Epstein Files Transparency ACT. Oh, ini Epstein Files Transparency Act ya. Oke, kita lihat. Oke. Dari sini Itulah yang melatar belakangi munculnya Epstein file tadi. Tanpa itu nggak bisa dibuka. Walaupun di situ banyak highlight yang disembunyikan ya, yang di hitamin. Gitu. Kenapa di masa Trump? Menurut pendapat saya sedang terjadi perebutan posisi. Siapa yang megang kendali untuk mengendalikan dunia? Yang ketiga, normalisasi terhadap hal yang abnormal. Karena kebiasaan orang, kalau sering-sering disampaikan, akhirnya menjadi biasa. Contohnya, perceraian itu dijadikan infotainment. Dulu kita anggap tabu, tapi sekarang dieksploitasi. konsumsi publik. Konsumsi publik. Iya. Ya. Yang keempat adalah menutupi rencana berikutnya yang jauh lebih besar. Jadi Epstein File ini belum apa-apa? Belum. Itu baru simpul-simpulnya saja. Dari situ mari kita buka untuk menyambungkan pola-pola dengan kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi dan kita rangkaikan dengan fenomena-fenomena yang akan kita hadapi ke depan. Karena saya terbiasa membaca pola-pola yang berbeda, kita jahit benang merahnya. Akan ketemu big picture-nya. Sebelum ke big picture itu ya Pak Dharma ya, ini kan release of documents relating to Jeffrey Epstein ya. Ini sebetulnya kasus yang udah lama ya. Udah lama. Dan kemudian terbongkar sekarang file-file yang bukan terbongkar, dibongkar. Ya tentu dibongkar ya. Bedakan terbongkar sama dibongkar. Ada pelaku, ada aktor di baliknya. Ada undang-undang di baliknya. Berarti ada maksud di balik itu. Ada maksud di balik itu. Tapi yang ingin saya tahu, ini mengerikan banget. Apa betul ya teenager, remaja, kemudian ada kecil seperti itu gitu yang terjadi di dunia di balik layar selama ini. Kasih tahu kepada saya Pak Dharma ya, kepada saya Abraham Silaban, bahwa semuanya itu nggak entirely true. True. Sekeji itu. True. Sebiadab itu. Yes, makanya banyak dibilang apa? Anak hilang di Amerika. Kita juga sering mendengar namanya adrenochrome. Ya, di mana untuk awet muda bagi mereka-mereka yang ini the prodigal son maksudnya. Yes. Ini kok saya merujuk dari Bible jadinya. Ini the story of Bible. Itu termasuk dalamnya. Ingat, siapa yang rewrite the Bible? So, semua orang akan bilang nubuatan harus terjadi. Nu itu dari bahasa Sanskerta, manusia. Buat itu buatan manusia. Ya. Bicara soal Epstein File ya. Ya. Ini kita lihat data-data, ada 2.000 video, ada 180.000 gambar ya, dari total ya jutaan dokumen ya. 3 juta halaman ya. Menyebutkan nama-nama yang nggak asing di telinga kita, Pak Dharma. Trump, kemudian Bill Gates, bahkan ada nama-nama figur Indonesia. Ada nama-nama kota yang kita tahu juga kota di tempat kita sedang berbicara hari ini. Apa di balik ini semua? Kita perlu kembali ke titik nol dulu. Bahwa yang terjadi ini adalah serpihan-serpihan dari big picture-nya. Apa yang terjadi? Bahwa di belakang layar, kehidupan kita selama ini adalah dunia panggung sandiwara. Semua kehidupan kita sudah ada skenario-nya. Dan mereka yang memainkan skenario itu mengajarkan nilai moral kepada kita. Mereka yang ngajarin. Tapi di balik layar, sebenarnya mereka sedang bermain-main dengan nilai moral tersebut. Yang kita tidak tahu. Karena kita hidup dikendalikan oleh sistem. Mereka lah yang pengendali sistem. Mereka ini siapa, Pak? Mereka ini yang disebut dengan elit global. Small secret society. Yang mengatur semua kehidupan. Yang mengatur perbankan. Yang mengatur sistem pola pikir kita. Sistem ekonomi kita. Sistem politik kita. Sejak berapa lama ini berlangsung, Pak Dharma? Sejak zaman Firaun.
Babilonia, dan seterusnya. Lalu dimulai dari mana? United States tahun 1776. Oke. Terkait juga dengan yang di Jerman 1776. Anda menyasar Illuminati. Bukan cuma menyasar Illuminati, memang mereka yang bikin, bukan menyasar. Ada datanya kok. Bahkan yang mendirikan, yang sekarang ngatur organisasi dunia, itu yang buat mereka. Supaya kita tanpa sadar, bisa dibuktikan kenapa semua harus tunduk kepada aturan mereka. Sadarkah kita bahwa Indonesia merdeka karena mereka? Bukan. Indonesia dicatat ya sebagai negara oleh mereka, sehingga boleh diakui oleh dunia international recognition kan itu kan salah satu syarat berdirinya satu negara kan? Ya itu buatan mereka juga. Makanya ilmu kita, omongan kita semua dari sana. Yang kita perdebatkan yang dia kasih. Ya karena mereka nggak buka, kita berdebat gitu aja. Makanya mari bersama saya ajak kita buka bareng supaya semua terbuka. Saya harus masuk dengan cara kritis kepada Anda, skeptis kepada Pak Dharma tentu. Karena tidak sedikit yang menganggap Pak Dharma ini ngawur. Ya, pasti sudah mendengar berbagai... Yang ngawur itu karena dia nggak paham akarnya. Ngawur karena apa? Saya berbicara akar di bawah tanah, mereka hanya selama ini distandarisasi hanya melihat yang di atas permukaan daun. Oke. Nah, yang terbuka ini yang di dalam akarnya. Oke. Gitu Pak Abraham. Seberapa dalam Anda menggali itu semua? Karena semakin dalam Anda menggali, terlalu dalam. Makanya diajarkan, lihat gunung esnya. Itu hanya puncak gunung es yang selama ini dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Oke. Mari kita masuk ke dalam. Kita di-capture dengan 5W1H. Sehingga kita berputar-putar di situ tanpa, ini siapa yang bikin? Narasinya, ini sekarang Tuhan buka. Supaya apa? Tuhan sayang, supaya kita melek. Mari kita buka. Ya, dengan cara mengupasnya tentu saja. Harus ada pisau analisis. Pisau analisis, dari mana Anda belajar pisau analisis? Dari mereka. Disuruh analisis pakai SWOT analysis yang mereka siapkan toolsnya. Akhirnya standarisasi di situ. Gitu Pak. Biar kita tahu, oh ternyata apa yang saya pikirkan, analisisnya mereka sudah standarisasi. Gitu, itu namanya doktrin. Jadi ketika Anda bicara soal reasoning, Anda bicara soal logical fallacies, itu juga dari mereka? Dari mereka. Bahasa Inggris buatan mereka. Makanya di dalam bahasa Inggris banyak sekali symbol of thought-nya. Seperti misalnya operation. Opera, action. Opera apa? Drama. Gitu Pak. Apalagi? Poor, busy, being under certain yoke, intelligent, information telling, lie, ongoing event. Apakah cipta kondisi itu operasi intelijen? Makanya dia Ahmad Albar bilang dunia ini panggung sandiwara. Saya kembali kepada sosok Epstein dulu Pak Dharma ya, supaya saya coba mencermati ini satu persatu, coba memahami. Dia bukan cuma individu. Iya, tapi dari individu yang kita kenal bahwa sosoknya adalah sosok residivis pelaku kejahatan seksual. Setelah dia diperkarakan. Betul. Itu. Dari sosok predator, siapa sangka kemudian terungkap. Makanya apa yang terlihat mata, apa yang terlihat mata yang kita anggap ada tidak elit-elit seperti apa yang sedang terjadi. Akibat dari apa? Akibat pemahaman pola pikir kita. Kalau belum ketahuan mata, dianggap belum terbukti, maka itulah sebabnya kita selalu terlambat mengantisipasi, sehingga penyesalan selalu datang di belakang. Kalau kita bicara soal kekuasaan elit, tentu kita bicara soal siapa pemimpin Amerika. Kalau disebut Trump, kemudian kita lihat ada Bill Gates, dia sosok yang menguasai. Bukan sosok, dia penjahat. Saya harus pahami bahwa Pak Dharma juga tidak sedikit yang... Nggak ada masalah. Tidak sedikit yang pro terhadap Anda. Nggak ada masalah, Bos. Saya tidak perlu dipercaya. Ya, buat saya... Saya mau katakan bahwa tidak sedikit yang pada akhirnya benar apa kata Pak Dharma, begitu. Nggak ada masalah. Termasuk yang terungkap di Epstein Saya File. justru mengajak mari kita masuk ke akarnya. Oke, ya, maka dari situ kita akan belah satu persatu. Coba kita mulai dari Epstein ini. Dia siapa? Sampai figur seperti ini bisa membukakan mata dunia tentang adanya skandal elit, adanya konspirasi global, dan adanya kejahatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita tidak pernah bayangkan sebelumnya karena kita berpikir inbox saja.
Kita seperti katak dalam tempurung. Kita tetap bertahan memegang helm atau tempurung tadi. Mulai bongkar. Lama-lama kita akan tahu dia adalah figur apa. Dia adalah penghubung dari relasi kekuasaan satu ke kekuasaan lain. Ibarat kalau di kita, Bidak. Guyonannya adalah PT Palu Gada. Palu Gada. Apa lu mau? Gua ada. Gua ada. Mafia ini, Markus ini. Kalau dalam konteks kejahatan kriminal misalnya. Terserah kita mau memandangnya apa. Dia mau kita pandang broker kah? Oke. Kita mau pandang dia sebagai penghubung finance lah. Oke. Ya, makanya kan dia punya channel TV. Oke. Apa? Nick Clayton, apa tuh? Nickelodeon. Itu punya dia. Itu kan pulaunya dia gambarnya. Oh. Di mana banyak anak-anak yang sudah keluarganya mengaku, anak saya suka nonton ini. Akhirnya maaf, Waduh. suka menunjukkan kemaluan itu tanpa merasa, karena apa? Terdoktrin. Jadi waspada, semua media-media ini dikontrol oleh mereka. Termasuk apa yang harus disiarkan, apa yang tidak boleh. Makanya di Indonesia muncul dia punya kaki tangan. Suatu lembaga yang mengatur apa yang boleh, apa yang tidak. Betul. Makanya di tahun 1998 ke atas, Iya. mulailah muncul yang magic di televisi. Betul. Terus mulai ada TV yang mari mencari setan atau hantu. Iya, iya. Itu mereka yang ngatur. Pak Dharma, Anda sebut Nickelodeon itu, apalagi Nick Junior itu ya. Itu banyak yang nonton Pak Dharma, anak sekarang. Betul. Saya punya saya punya saudara bilang dia punya ponakan begitu. Kaget juga saya setelah ada kayak gini. Om, saya begini. Ini beneran. Saya nggak bohong. Jadi dia main di alam bawah sadar. Terus apa lagi? Disney World. Walt Disney. Walt Disney. Terus ada yang apa ya? Universal Studios? Iya, semua punya. Paramount Pictures? Semua. Coba lihat itu. Saya nonton semua itu. Ya Pak itu. Dharma. Memang kita lihat Netflix muncul di mana? Kapan? Masa Covid dia main semua. Oh, iya. Kenyang dia kan. Punya siapa dia? BlackRock. Sekarang dia apa? CEO World Economic Forum. Jadi Anda mau mengatakan sebetulnya ini satu kesinambungan? Satu kesinambungan. Kenapa kita menjadi tidak bisa paham secara the whole, holistik? Kenapa? Karena selama ini pemahaman kita tuh dikotak-kotakkan. Oke. Makanya di sekolah dikasih pengetahuan umum sampai SMA. Setelah itu nanti ada spesialisasi, ya, sehingga satu dengan yang lain merasa tidak ada hubungannya, sehingga terjadilah ego sektoral. Ego tadi membuat orang tidak cair. Padahal makanya kita diajarin benang merah. Ada benang merahnya. Tapi kita nggak tahu kenapa dibilang benang merah. Ternyata kita harus jahit benangnya supaya polanya nyambung. Itulah makanya keseragaman itu karena polanya sama dijahit. Akhirnya banyak orang senang pakai baju seragam. Dari kecil kita diseragamkan sehingga di alam bawah sadar kita tertanamlah chip, ya, doktrin bahwa apa? Kalau tidak seragam dia berbeda dari aku. Itu dibuatlah benteng. Supaya apa? Orang-orang yang tidak seragam. Makanya Hitler berkata, kebohongan yang diucapkan berkali-kali menjadi kebenaran. Siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Betul? Itu dimainkan. Ada kaitannya dengan Henry Kissinger juga. Siapa yang menguasai makanan, dia menguasai manusia. Siapa yang menguasai energi, dia menguasai country. Siapa yang menguasai uang, dia menguasai dunia. Kaitan ada semua. Jadi apa yang kita terima di sistem-sistem yang ada selama ini, semuanya terkait dengan keputusan politik. Oke. Ya, satu lagi, sistem itu shut down your soul to engineering mindset. Makanya karena mindsetmu sudah di engineering, jadi tidak boleh keluar dari capture, tidak boleh keluar dari doktrin, sehingga skeptislah yang terjadi. Itu permainan untuk membuat apa? Sesama kita tidak pernah akur. Ini menarik ya, ketika kita baru menyebut satu namanya, Epstein, Anda kemudian sampai pada bagaimana lingkaran itu terhubung satu sama lain, sampai pada akhirnya dia tidak berdiri sendiri. Tidak. Sesungguhnya kalau kita katakan ini adalah barangkali spektrum saja. Ya cuma salah satu partikel saja. Partikel saja dalam. Coba lihat dengan satu ini elit Papa Didi apa? Itu PDD, di dalam PDDs. Ya, PDD. Itu di dalam dunia entertainment apakah tidak ada kaitannya? Oh, secara file katakan tidak ada. Tapi bukan berarti Tapi polanya sama. Sama. Ketika dia menarik Kalau anak-anak di bawah umur, orang yang mau menjadi sosok publik figur, harus lewat. ikut berpesta dengan dia. Iya, harus. Sama kan? Mirip kan? Mirip. Tapi kan dalam bayangan kita pasti orang bilang, biasa itu Ya kan? kehidupan hedonis para artis, selebritas. Itulah yang disebut menormalisasi. Sesuatu, normalisasi itu apa? Yang nggak normal dinormalkan.
dirasionalisasi. Yang nggak rasional, dirasionalkan. Ini permainan operasi intelijen, psikologi intelijen. Dia lagi memainkan psikologi kita. Oke, kenapa harus nama-nama yang lain ada di sana? Oke, Anda sebut bahwa tentu ada politik selalu di balik itu. Kalau kita bicara soal kekuasaan, elit, tentu kita bicara soal siapa pemimpin Amerika. Kalau disebut Trump, kemudian kita lihat ada Bill Gates, dia soal sosok yang menguasai... Bukan sosok, dia penjahat. Mau nggak kita deklarasi sini? Bill Gates adalah penjahat kemanusiaan. Cari ekornya di Indonesia siapa? Kenapa dia ada di situ? Tahun 2017 dia ada komunikasi email di situ. Nih, 2017, ya kan? Bentar ya. Di poin paling terakhir. Ini salah satu berkas Epstein ya? Ya. Poin 5 ya? Ya. Follow-up recommendations and or technical specifications for strain pandemic simulation. Nih, tahapannya saya baca ya. Ini, tahun 2010 oleh... Ini email 2017 ya? Ya, dia melanjutkan apa yang sudah diiniin. Sebenarnya Pada saat itu COVID itu belum ada? belum. Pandemi itu belum Nanti saya ada? buka di sini simulasinya. Wah. Nah, ini direncanakan tahun 2010. Lockstep. Yang kita ini kenal dengan lockdown. Tapi skenario narratives. ya, itu kan tuntunan Sudah bagi ada narasi skenarionya sebetulnya. tuntunan bagi yang akan menjalankan. Lockstep. Jadi sebetulnya pengetatan itu sudah Sudah direncanakan dengan matang. Oh. Sebenarnya Ini dari mana ini Pak Dharma yang satu ini? ya kan saya harus searching untuk meyakinkan kalian-kalian yang denial. Orang empirik kan diciptakan jadi manusia skeptis. Kenapa? Dia menutup mukanya dengan apa? Kelambu. Selubung. Skeptis itu ada selubung, Bos. Tahu kan? Iya. Ada selubung, makanya kepada ini dia. riset siapa? Ini data dari mana? Loh, itu terbuka kok, semua orang bisa lihat kok. Itu dari John Rockefeller Foundation. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat ini dari berbagai literatur, Dapat benang merahnya. Jadi ini bukan teori, kita hanya menyambungkan pola benang merah. Nah, saya terbiasa ini dari sudah. Rockefeller Foundation. Nah, saya sudah terbiasa gini. Ini. Nih. Oke. Dialah yang mengajar dialah yang mengintervensi ilmu kedokteran natural. Oke. Ini dari email ya, bergerak dari email ini tahun 2017. Bukan bergerak, ini hanya rekomendasi lanjutkan. Oke, Apa dia nomor 5? follow up. Untuk follow up rekomendasi. Berarti rekomendasi sudah seluruhnya. Waduh. Jelas kan? 6. Dia yang itu di situ. Digital COVID. Advance. Ya. 5G. IMT Jadi 2020. COVID itu proyek untuk menuju ke sana. Wow. Itu supaya apa? Infrastruktur ini terbangun. Makanya ketika itu ada COVID 5G. Betul. Halo, apa kabar pemirsa? Saya di sini udah siapkan pola jalur gelap, fase gelap, evolusi global. Jalur gelap fase evolusi global, ada hidden agenda, ada tujuan tersembunyi ya. Tuh. Satu pre-agenda dulu. 1970. Dari tahun 1970. Yes, sudah ada yang namanya. Padahal belum jadi polisi tuh kan? Belum. Belum ya. Usia berapa Pak? Ya. Baru mau masuk kelas 1 SD. Wah. Agenda 1992 di Brasil, namanya Earth Summit. Oke. Saya belum masukkan Earth Summit. Dari Stockholm ya? Ya, Stockholm. Ini Earth Summit pertama, Earth Summit kedua. Summit kedua. Nah, Earth Summit kedua ini dihadiri oleh presiden kedua kita. Presiden kedua Pak Soeharto. Ya, di situ disuruh membuat statement negara state should do. Jadi state should dia punya pasal-pasal itu. Oke. Gitu. Untuk melaksanakan ada deklarasi 27 isu lingkungan. Oke. Kemudian implementasi. Udah, baca ya, narasinya apa? Apa nih? Proyek Tujuan lokal. agenda apa? Itu agenda pembangunan berkelanjutan. Sustainable. Iya, sudah dari sono. Oke. Terus, terus pilot awal, kontrol Populasi. dan sumber daya. Ini proyek KB ini. Iya. Keluarga berencana ini. Makanya saya cuman keluarga berdua. Orang tua saya takut nggak bisa biayai anak ketiga kan gitu karena negara. Jadi mindset itu udah ditanamkan. Bukan sudah ditanamkan, mereka juga yang gaji kita.
Yang kita bilang pinjaman-pinjaman itu. Iya. Gitu. Oke, Terus ya, pilot silakan project-nya kamu adalah yang untuk mengontrol populasi saya dulu. pegang nih. Kemudian juga Implementasi awalnya 1993 sampai 2014. Dan Ini baru saya keluarkan di proyek sini lokal nih. regional. Ini eksklusif nih. Eksklusif. Luar biasa. Karena hadiah ulang tahun. Pak Dharma, kita coba lihat lagi nih apa yang disiapkan. Kemudian narasi resmi proyek pembangunan monitoring lokal, propagandanya infrastruktur data, monitoring dan mekanisme kontrol. Infrastruktur data ini kita paham lebih kepada ini kali ya. Kita lihat infrastruktur teknologi ya yang dibangun. Iya, itu kan mereka bertahap kan. Oke, mengumpulkan data populasi, konsumsi perilaku, MDGs. Nah, itu. Millennium Development Goals. Yes. Propagandanya. Budaya pelaporan dan pengumpulan data. Biasakan negara dan lembaga menurutin target global, menanam pola kepatuhan. Jadi ini sudah ada skenario-skenario apa tuh? Timeline yang harus Sudah dikerjakan? ada timeline-nya. Udah. Digitalisasi. Makanya kita ngerti timeline juga ilmunya dari mereka, tau nggak? IoT udah mulai dari 2010 sebenarnya. Yes. Internet of Things. Oke, Big Data, Smart Cities. Tujuan kan? Itu kan tujuan. Betul. Ya, tujuan agendanya. Cuman kan di setiap negara kan percepatannya tidak sama. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Tergantung masyarakatnya nurut atau tidak. Oke. 6. Nah, dia yang itu di situ. Digital COVID. Advance. Ya. 5G. IMT. Jadi 2020. COVID itu proyek untuk menuju ke sana. Wow. Itu supaya apa? Infrastruktur ini terbangun. Makanya ketika itu ada COVID 5G. Betul. Karena interaksi kita tidak harus tatap muka. Iya, itu adalah bentuk pembatasan hak asasi di mana kita tidak bisa menolak. Satu-satunya jalan adalah kemudian infrastruktur 5G. Iya, makanya muncul Zoom, orang sekolah, kehidupan dibatasi, Pembelajaran jarak jauh. ibadah diatur. Betul. Belajar jarak jauh. Kalau ibadah sudah diatur berarti mereka playing God, Tuhan-Tuhanan. Digital Advance. Nah, jadi COVID kemarin adalah high speed connectivity for all. Itulah kenapa saya bilang COVID-19 adalah Certificate of Vaccine Identification. 19-nya AI. Yang dikontrol oleh AI. Nah, ini yang ketujuh nih. Ini berarti about to come. Sedang berproses. Ya, tergantung kepatuhan Abraham Silaban. Ini kan menuju kepada digital prison ini. Makanya nomor handphone harus pakai biometrik. Betul. Udah selesai kalau itu. E-wallet. Iya, semua udah selesai. Nanti mereka yang kontrol. Face recognition. Kapan boleh belanja, kapan tidak, boleh makan apa, boleh karbonnya berapa, nanti saya buka. Iya nih, infrastruktur 6G, AI. Ini ada AI di sini nih. Artificial Intelligence. Itu kan program mereka juga, adanya kalkulator itu. Mereka yang di sana belum tentu tahu. Kenapa? Karena mereka berpikir hanya untuk kantong dan perutnya. Tidak memikirkan nasib bangsa. Dan menganggap ini adalah program, ini tidak menguntungkan rakyat. Rakyat akan dijadikan objek dominasi dan eksploitasi. Oke, kita sedang di fase ini berarti sekarang. Digital Advance. Nah ini 1, 2, 3 nih, lagi jalan. Wow. 17 target global, termasuk ini, cuaca. Great Reset dimulai 2030. Oke, Great Reset dimulai 2030. 2025. Nah itu dia. Nah ini. Crisis Acceleration Pace. Ini paralel berjalan berarti. Paralel berjalan. Jadi biar warga, masyarakat, rakyat tahu bahwa kalau ada begini, udah tahu nih. Kalau perlu minta sama saya kasih tahu. Jadi begitu ini yang mereka kerjakan, mereka nanti malu. Kenapa? Kita sudah bacain apa yang mereka pernah, sedang, dan akan mereka kerjakan. Memanfaatkan ketakutan ini. Iya, dan krisis untuk memaksa kepatuhan, menyaring lawan resistensi dan digitalisasi. Bisnis ini krisis tuh. Ini kayaknya sudah terjadi tentu ya, pandemi satu. Terus kemudian untuk kemarin internet shutdown yang ada di Iran. Bukan, ini juga cuaca. Itu kan dianggap krisis. Modifikasi cuaca. Loh iya, modifikasi cuaca itu apa? Melanggar hukum alam, melanggar hukum Tuhan. Tuhan ngatur alam. Jangan, Tuhan marah nanti. Nah, kalau disebut itu kan mitigasi bencana misalnya. Itu bukan bahasanya mereka untuk pembenaran terhadap apa yang dilakukan. Apakah mereka mau kerja kalau nggak ada uangnya? Uangnya, kita bongkar dia punya anggaran. Itulah mereka bekerja kinerja berbasis anggaran. Tanpa anggaran mereka tidur di rumah. Saya bukan masalah di atas angin. Saya betul-betul menyala-nyala energi saya untuk apa? Ayo come on, wake up.
Jangan mengikuti narasi-narasi itu. Nanti kalian dikasih juga nih, catat omongan saya. Ya, suatu saat saya akan lihat ini. Narasinya sama dengan ini nggak? Kalau sama, saya akan bikin video. Abraham, saya udah pernah ngomong. Ya, itu kan kita bicara soal entitas bisnis yang sekarang sedang Saya kesulitan tahu, juga. Bahwa bagaimana kemudian media sekarang layoff di mana-mana, Pak Dharma. Anda juga harus melihat bahwa insan pers hari ini dalam kondisi terjepit. Siapa yang menjepit? Siapa yang menjepit? Banyak layoff karyawan, wartawan sekarang kesulitan. Seorang profesional. Ya, gara-gara kalian dulu ikut di dalam timnya mereka. Akhirnya ekonomi hancur. Itulah yang membuat PHK di mana-mana. Kebijakan membanjirinya bahan-bahan import ke sini membuat produksi lokal hancur, lapangan pekerjaan nggak bisa lagi ada, PHK massal, termasuk di kawan-kawan jurnalis. Saya pernah lihat di TV yang sampai nangis itu kan, sedih juga saya. Kenapa? Karena kalian dulu ngikutin dia punya pola, mengumumkan COVID jam 4 sore, pecah rekor kayak SEA Games aja. Ini sekarang yang lagi mereka ributkan segala macam lah, tanah. Virus Nipah. Saya rubah namanya jadi nipuh. Boleh nggak? Itu kan suka-suka mereka. Yang nipu siapa, Pak Dharma? Yang nulis itu nipu. Kenapa nggak COVID? Kenapa nggak Taufik? Kenapa kita ikutin dia punya skrip? Itu kan skrip namanya, Pak. Mbak, kalau rumah orang terbakar, haruskah rumah kita ikut terbakar? Kan tidak. Karena kita boneka, kita tidak berdaulat. Kalau berdaulat, ini nggak perlu ada. Bapak nggak akan pernah dengar namanya SDGs. Kalau kita berdaulat. Filantropi itu apa? Uang yang dia sumbangkan adalah hasil dari perbuatan jahat. Makanya mereka suka bikin foundation. Untuk terkesan amal. Oh iya, terkesan amal. Itu namanya manipulasi. Manipulasi, bos. Halo, selamat pagi pemirsa. Tapi saya harus masih ke sana ya, Pak Silakan. Dharma. Saya harus mewakili ya, Pak Dharma. Juga pertanyaan. Nah, nih SDGs nih. Ini siapa yang bikin nih? Berdaulatkan negara kita? United Nations. Iya. Ini yang akan terjadi. Yang dirasakan oleh rakyat nanti ini nih. Tatanan dua baru. Bukan rakyat kita. Nih, siapa yang punya nih? Illuminati. Iya. Ya, supaya kita melek. Jangan sekedar mencari sensasi tapi tidak paham akar. Nih, tuh. Nih yang sekarang terjadi nih, climate change. Saya punya datanya dan saya punya dokumentasinya setiap hari disebar di udara. Tapi mereka udah siapkan buzzer-buzzer untuk mengatakan itu kontrel. Bukan saya mau menakut-nakuti, saya membuka data. Kita boleh diskusikan. Gitu. Dan saya bisa ini kan, nih dia punya ini, agenda nih. Tatanan dunia baru. Mau menuju ke sana. Ini kita mau menuju ke sana. Makanya waktu COVID dia bilang apa? New normal. Ini ya sebenarnya. Yang disebut Indonesia Emas 2030. Itu bullshit itu. Saya boleh bertaruh. Yang ada Indonesia cemas. Rakyat tidak bisa makan kok. Kita punya ekonomi hancur kok. Itu kan namanya hidup dalam mimpi narasi. Ilusi. Nih Pak. Nih yang akan terjadi kalau Bapak mau kasih tahu rakyat nih. Sudah supaya siap-siap mental nih. Mereka akan main di administrasi supaya kita menyerah karena nggak bisa makan. Makanya ekonomi krisis kemarin bukan isu kesehatan murni, tetapi dipakai sebagai normalisasi terjadinya krisis ekonomi. Dinormalisasi menjadi krisis ekonomi. Jadi wajar dong kalau krisis ekonomi karena ada begini-begini. Padahal yang melarang orang untuk beraktivitas mereka juga panitianya. Panitia bekerja kalau ada apa? Ya kalau ada anggaran. Budget. Iya. Ya, dijelaskan. Nanti ada apa, Mes? Makanya pilkada kemarin ada yang menawarkan pakai CCTV di ini. Ya. Itu. Karena apa? Makanya itu yang terpilih. Karena harus menurut kepada itu. Pak Dharma. Nih saya buka nih. Too much information dari Pak Dharma. Ini bos. Nih kenapa 5G? Ini bikin gak enak badan. Nih dimulai dari sini. Nih Rockefeller Foundation. Terus depopulasi tujuannya. Nih lihat nih apa nih. Nah, nih lihat nih. Kita punya DNA mau dipotong. Jadi apa? Triple helix. Yang ada kan sebenarnya sekarang ini double helix. Itu. Nih, vaksin. Betul. Injury Act. SARS. Itu terus. HIV. Terus. Nah, ini waktu kemarin nih. Ini yang main sana. Wah, nah, ini semua yang berperan nih. Jagain narasinya. Ya, drop semua ini. Medical, industrial dikendalikan oleh mereka.
Ya, semua di sini ada nih. Ada kelelawar tuh, Bos. Udah ada. Makanya saya tahu. Nih, siapa yang ininya? Ini dia punya Gates. operator dunia. Dia mainkan di sini. Oke. Yang Yang ada tadi sebut kita nggak pantas manggil dia sebagai sosok, tapi dia adalah penjahat. Dia penjahat. Saya baru belajar. Ternyata apa? Filantropi itu apa? Uang yang dia sumbangkan adalah hasil dari perbuatan jahat. Makanya mereka suka bikin foundation. Untuk terkesan amal, Oh iya, terkesan amal. Itu namanya manipulasi. manipulasi, Bos. Dari Rockefeller Foundation juga kan, ini kan karena dia dulu raja minyak. Oke. Supaya minyaknya bisa jadi duit, dia pakai uangnya, pakai yayasan tadi untuk mengintervensi kesehatan natural, dirubah menjadi kesehatan medis. Oke, jadi hati-hati yang dengan istilah foundation, yayasan, Ya, apalagi ya, itu kaitannya dari konsorsium bisnis tertentu. Ya memang apa yang ditiru di mana-mana saat ini memang sumbernya dari sana. Persoalan nanti mereka menjadi benar apa tidak itu kita harus selidiki. Tapi yang mereka lakukan ini, kenapa ada istilah filantropi? Ya karena itu. Mereka penjahat, tetapi ini yang bilang serigala berbulu domba. Penjahat berjubah malaikat. Iya, kira-kira begitu. Makanya kita lihat sekarang. Dan mereka harus selalu pencitraan supaya orang nggak sadar. Makanya mainnya selalu di panggung. Kenapa setiap acara selalu ada panggung? Disitulah arena sandiwaranya. Makanya bilang dunia ini panggung sandiwara. Kayak lagu Pak Darma. Iya, I'm Bapak lihat. overwhelmed. Iya, Bapak lihat kan? Ini Nih, ini Bapak baca nih apa nih? Mapping apa? Deep State Mapping Project. Yes. Di sini semua kalau bisa baca selesai. Ini dari mana Pak Darma? Ya, nggak usah tanya dari mana, yang penting ada. Gitu. Mereka yang kasih, mereka yang sebar. Sekarang udah banyak yang punya. Tinggal kita belajar, kita sambung-sambung. Oh. Nah, makanya kita kaget-kaget kan. Itulah kenapa selalu orang-orang empirik kayak kita, kayak saya dulu, selalu terlambat. Makanya dibilang apa? Penyesalan selalu datang di itu permainan mindset mereka. Makanya saya mengajak mari kita melakukan revolusi pola pikir. Dan itu Anda kampanyekan dari sosok Anda yang punya rekam jejak sebagai aparat penegak hukum. Ya, karena aparat Sosok penegak hukum kepolisian seharusnya adalah penegak kebenaran. Tapi faktanya yang kita rasakan melindungi, mengayomi rakyat atau yang bayar. Itu fakta yang membuat kepercayaan jatuh. Nah, ini saya mau mengajak Bapak juga untuk 5W1H, standar minimum. Apa terjadi? Tidak menjawab pertanyaan kunci for whom, for whose interest, whose benefits, who is controlling the meaning atau who controls meaning, Yes. kepentingan, struktur dan jaringan kekuasaan. Jadi mereka yang menentukan ininya, Mereka yang menentukan standar kebenaran. Standar semua kebenaran, hanya itu. Oke. Betul, makanya orang apa? Itu namanya doktrinasi. Karena apa? Rockefeller Foundation mengajarkan, I don't want a nation of thinker. Oke. I want nation of worker. Worker itu, ya udah. Undang-undang pers mengajarkan kami 4 hal, Pak Darma. 1, kita harus akurat. Saya mau Untuk bertanya, bicara- undang-undang pers, siapa yang bikin? Ya undang-undang pers kan Siapa yang bikin? diramu dari DPR dan pemerintah. Tahu nggak siapa yang membuat itu semua, rencana semua itu? Mereka. Bapak gali semua undang-undang yang ada itu, mereka semua. Undang itu bisa cepat atau lama tergantung apa? Ya tergantung money talks. Nah, itu Bapak sudah ngomong sendiri. Karena saya pernah ngurus, Pak, undang-undang ketahanan cyber nasional. Tadinya di program, di Prolegnas, tiba-tiba ya hilang karena Microsoft protes. Terus ya beberapa yang lain tidak happy lah dengan isinya. Berarti selalu ada agenda terselubung, selalu ada agenda elit di balik dari undang-undang yang dilahirkan untuk mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. Terjadi? Kenapa berubah demokrasi dari jadi one vote, one value, one man, one vote, one value? Mereka yang bikin juga. Kita ini hanya ibarat arsiteknya mereka, tukang mau kerja karena uang. Ya sudah. Makanya kenapa ada korupsi? Karena mereka senang dengan itunya. Karena program ini uang hanya boleh keluar kalau programnya Jalankan. selesai. Wow. Apa itu tidak jelas? Saya udah buka semua masalahnya. Ini kita jauh sekali melangkah ini. Nah, harus jauh, Pak. Darma. Jangan sampai kita ini seperti Bengawan Solo, Bos. Kenapa? Air mengalir sampai jauh.
Akhirnya ke laut. Mau kita ke laut? Jangan Solo membuat kita ke laut semua. Ini Tuhan yang kasih, tiba-tiba kasih. Itu pernyataan yang sangat bold. Sangat berani dari Pak Loh, apa yang nggak membuat Kak berani? Karena mental block. Pak Dharma begini. Ini saya urut-urut nih, tadi belum. Ini baru tadi 1 ya. Ini tahun 2010 ya. Terus kemudian nih 13 ya. Tackling antibiotic resistant for great global health security ya. 13. Ini tahun 2016. 2016 ini dengan World Bank. Memorandum to the Executive Directors. Terus Pandemic Emergency Financing Facility. Global Pandemic Response through cukuplah, establishment itu aja baca itu. of a financial intermediary. Sudah. Ini dari The World Bank Group. Oke, taruh sini. Bank Dunia. Bank Dunia. Nah, ini Federal Pandemic Response Plan. Federal Pandemic Response Plans. Oke. Tuh. National Health Security Strategy Implementation Plan. Nah, ini John Hopkins University. Ini tahun 2019. Tadi yang ini 2017 nih. Iya, betul. 17, 18, 19. Ini simulasinya di sini. 2019. Ini September 2019. Ini John Hopkins Centers for Health Security mengeluarkan ini risalah ya. Kesiapsiagaan untuk dampak tinggi. Pusing-pusing amat mereka mikirin dari jauh ya. Namanya dadakan itu jangan ada teorinya. Dan Anda sudah pastikan bahwa Pasti. ada orang yang berbayar di balik ini semua. Ada dong. Ini nggak mungkin jalan kalau nggak ada yang skenariokan dan tidak dibayar. University yang ada itu kayak gitu, itu punya mereka. Untuk apa? Untuk melakukan rasionalisasi terhadap rencana-rencana tidak rasional yang akan mereka jalankan. Makanya suka dipakai para pakar. Gitu. Nah, kalau misalnya mau lihat ini, lihat tuh. Pandemic Influenza Risk Management. Waduh, itu di situ Mei tuh. 2017. Modul. Ini dari WHO. Ini modulnya. Modulnya kalau benar mau. Jadi semua ini sudah disiapkan. Sudah. Sejauh mungkin dari dulu. Ini. Jauh-jauh hari sudah disiapkan. The why, ya kan? The why, what, segala macam udah ada sih. Jadi orang suruh belajar supaya ngapalin, supaya narasinya seragam, ya serempak. Ini apa? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada HIV, HIV/AIDS, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Nah, kalau saya mengatakan bahwa sesungguhnya kan peristiwa ini kalaulah dianggap pelajaran, dulu kita kenal dengan istilah flu Spanyol. Ya, memang diulang tahun setiap 1 abad. Dari 1720, 1820, 1920, dan 20. Demam Ebola. Jadi kalau dikatakan bahwa ini hanya kemudian mengantisipasi peristiwa serupa terjadi kembali. Ya itulah doktrin yang dibangun supaya kita hidup itu recycle terus. Kita tidak pernah menjadi manusia yang fitrah. Kita hanya jadi follower. Makanya orang senang cari follower. Jadilah inventor. Ya, temukan ilmu yang baru, temukan pemahaman yang baru, kembali ke akarnya, jangan ikut mereka. Mari kita kembalikan mereka semua ke titik nol. Kita kembalikan semua ke titik nol. Kita sudah terlalu dibawa jauh. Itulah yang membuat bangsa kita tidak bisa memenuhi cita-cita yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 dan 7 dan 4. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, let's say pada prakteknya apa yang Anda sampaikan di meja ini memiliki nilai kebenaran. Kebenar, bukan mau let's say, benar. Ngapain dia andai-andai? Apa yang bisa dilakukan oleh negara kita? Karena pada prakteknya kan kita bagian dari komunitas hidup dalam komunitas tatanan global hari ini. Justru kita ajak tatanan global. Boleh tatanan global, tapi equal atau tidak? Setara atau tidak? Atau kita menjadi objek dominasi? Transparan tidak? Rakyat diajak berbicara tidak? Rakyat membutuhkan organisasi pemerintah untuk membantu menegakkan haknya, membagi kewajibannya, tapi tidak untuk hal privat. Masa depan jangan diatur oleh negara. Hubungan dengan Tuhan jangan diatur oleh negara. Apa yang mau masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuhku, urusanku bukan urusan negara. Jadi dianggap sekuler nanti itu Pak Dharma? Bukan dianggap sekuler justru. Kok sekuler sih?
Sekuler mereka. Mereka yang sekuler, bukan saya. Itu kan hak saya. Itu kita dapat free will dari Tuhan. Jangan diganggu. Kehendak Ya. bebas tentu, ya. Ya sudah. Tapi praktiknya... Mau disuruh makan yang kamu tidak mau? Ya, tentu tidak. Ya sudah. Sama aja kok. Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 menjamin kebebasan untuk meyakini iman dan kepercayaan. Kalau saya nggak mau, kenapa? Kita adalah manusia bebas. Manusia yang mandiri. Manusia yang harus lepas dari mental block. Kita selama ini terpenjara sehingga kita menjadi orang penakut. Kalau begini kita bisa apa, Pak Dharma? Ya. Kalau begini kita bisa Rakyat apa? bersatu. Bersatu dulu. Masalahnya kita bisa apa? Itu kita berpikir untuk diri kita. Kita harus mulai dari mana? Spiritual unity. Dimanapun kita berada. Mari kita melangkah. Kembali ke titik nol. Kembali ke fitrah. Kita sudah terlalu jauh meninggalkan fitrah kita. Sehingga Tuhan mulai kita tinggalkan. Tanpa kita sadari. Kita bicara Tuhan tapi sebenarnya iman kita jauh. Gak usah mengatur alam lagi. Tuhan sudah atur. Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi. Tuhan lebih tahu dan semuanya indah. Semuanya demi kebaikan. Terus kita taken for granted. Maksudnya? Apakah kemudian ketika contoh kasus bencana alam, apakah kita diam-diam saja ketika kita misalnya mengetahui ada potensi dan lain sebagainya, Potensi prediksi, potensi bencana misalnya, Kita yang tahu atau dikasih tahu? dikasih tahu tentu. Nah, kalau yang dikasih tahu, kita minta transparansinya. Jangan kita hanya mau menerima saja, minta transparansinya. Jangan dianggap kebenaran itu hanya dimiliki oleh teori mereka. Karena mereka juga bekerja dengan skrip. Oke. Dan ada timeline-nya. Oke, jadi ilmu pengetahuan dikuasai oleh mereka, sistem Pasti. dikuasai mereka. Terus kita bisa apa? Makanya saya semakin hari, wow, ini semakin Jadilah negara mandiri. Mandiri bukan berarti kita susah. Alone but you're not lonely. I'm alone, Oke. but I'm not lonely. Because I know God with me. Kita lihat Nabi Nuh, 120 tahun dia. Pada akhirnya, mereka yang mencibir jadi data. membangun bahtera. Jadi data. Mereka yang mencibirkan dan tidak percaya. Bahkan binatang lebih banyak masuk daripada manusia. Manusia hanya 8. Jangan sampai Tuhan lebih sayang kepada manusia daripada manusia yang berhati binatang. Pak Dharma, Anda ingin mengatakan bahwa Anda adalah Nabi Nuh Oh di no, masa ini? I'm not saying that. Kita belajar dari apa yang sudah ada. Dari situ kita dikasih pelajaran dan simbol bahwa apa? Ketika kamu berjalan bersamanya, kita akan cakap menanggung masalah. Mari kita manfaatkan nafas yang Tuhan kasih untuk menyampaikan kemahakuasaan Dia, untuk menyampaikan kebenaran, walaupun dunia mengucilkan. Sistem QRIS ya? Dia nanti bekerja gitu, makanya payment ID segala macam terhubung semua. Ini menciptakan yang Anda sistem maksud? baru, tatanan dunia baru. Bagaimana Anda hidup nanti, Pak Ya Dharma? sudah, pilihan, life is choice. Ngapain hidup enak tapi kita muda? Anda kenal Lord Rangga? Enggak. Apa yang disampaikan sama dia, saya udah tahu sebelumnya. Yang disebutkan bahwa Sunda Empire, tatanan ini dunia kan lain sebagainya. Anda dipersamakan. Saya nggak tahu. Seperti orang yang ngawur Saya tidak seperti itu, pernah Pak mau Dharma. mendengarkan dia. Saya tidak pernah dengar. Cuma saya lihat suka ditertawakan. Ya. Karena dia pakai, lucunya dia suka pakai Betul. topi PBB.